Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim program Kata Pakar. Hadir kembali di hadapan Anda. Pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak bosan-bosannya membawakan semangat untuk Anda walaupun situasi kita saat ini sedang situasi sangat rumit ya. Di mana-mana kita lihat situasi terbatas karena adanya pandemi COVID-19. Nah, tentunya di kesempatan kali ini seperti masih lanjutan dari episode sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kita membahas lebih ke dunia kreatif digital dalam penyesuaiannya di masa new normal saat ini. Nah, kemudian ini bisa dikatakan lanjutannya karena masih ada kaitannya dengan dunia kreatif, teknologi, digital begitu. Dan kali ini ya narasumber saya adalah seorang konsultan di bidang usaha. Tentunya kedudukan seorang konsultan itu seperti apa pentingnya dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah usaha begitu. Ini kita akan bahas di kesempatan kali ini dan sudah hadir di sebelah saya ada Akbar, kita sapa beliau. Assalamualaikum Akbar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Akbar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini Akbar bukan sekali ya tampil di Salam TV, beberapa kali juga pernah kita diskusi bareng ya, memang terkait dengan dunia kreatif khususnya digital dan teknologi. Betul. Nah Akbar, sebelumnya kita banyak membahas nanti ya terkait dengan kedudukan konsultan khususnya di bidang di sebuah perusahaan ya. Akbar melihat situasi kita saat ini seperti apa sih? Ya, jadi memang udah bukan rahasia umum tadi seperti Abrar bilang di awal bahwa ini memang kita gampangnya mungkin tough time ya, masa-masa yang sulit, semua kena dampaknya dan tidak terkecuali industri kreatif. Walaupun memang industri kreatif itu ada macamnya, ada yang berdampak parah, ada yang tidak terlalu parah, tapi secara umum pasti berdampak. Nah, yang kalau kita spesifik di industri yang kami geluti, industri teknologi informasi, teknologi digital, kreatif digital, industri inovasi bisnis dan sebagainya, di satu sisi dia menjadi sangat kesulitan dalam hal apalagi khususnya kayak konsultan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan seperti dahulu, bahwa banyak akhirnya perusahaan-perusahaan itu lebih memilih untuk mungkin menunda belanja untuk pembuatan aplikasi website atau belanja untuk mencari atau meng-hire seorang konsultan untuk bidang-bidang tertentu, dan saya yakin bidang apapun kecuali memang sudah sangat urgent. Jadi perusahaan-perusahaan itu sepertinya lebih memilih untuk mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lebih krusial bagi dia, sementara untuk belanja iklan lebih dikurangi dan sebagainya. Jadi ini satu hal yang tentunya challenge buat kita pebisnis. Tadi kalau Abrar bilang kita sebagai konsultan, ya memang betul kita konsultan. Namun tentunya ini juga menjadi sebuah bisa dibilang berkah yang tersembunyi dalam hal bahwa akhirnya secara tidak langsung pemilik bisnis ataupun target market kita itu mendapatkan edukasi ataupun informasi, dia secara otomatis belajar sendiri akhirnya betapa pentingnya saat ini digital, di mana ketika kondisi sangat terbatasi, social distancing, tidak bisa seenaknya ketemu orang dan sebagainya, teknologi digital menjadi solusi yang paling ampuh. Nah, di satu sisi ada kekurangan, tapi di satu sisi ada satu peruntungan yang baru yang muncul. Tinggal bagaimana mengolah opportunity tadi, peluang-peluang tadi. Itu sih. Kalau Akbar lihat dari secara persentase ya, peluang dari yang sulit dan mudahnya tadi melihat situasi seperti ini seperti apa? Iya, mungkin kalau dipersentasekan saya nggak punya data yang akurat, nggak ngelakuin riset secara spesifik, tapi secara umum yang setahun terakhir yang kita rasakan, nggak nyampe setahun lah, tapi sejak pandemi memulai, permintaan terhadap beberapa jasa memang menurun. Tapi spesifiknya semisal ya untuk yang terkait dengan sebuah belanja-belanja iklan, ya aktivitas-aktivitas campaign sosial di dunia digital itu memang tidak terlalu besar, ada penurunan tetap ada. Namun pertanyaan-pertanyaan ataupun order-orderan terhadap solusi-solusi teknologi informasi, semisal yang tadinya mereka lakukan semua secara offline,
tiba-tiba mulai muncul gimana sih caranya supaya aku bisa ngelakuin ini automatically karena harus merumahkan sekian orang, gimana supaya tadinya SDM butuh 10, gimana caranya aku bisa lakukan pekerjaan ini hanya dengan 3-5 orang. Hal-hal seperti itu tuh mulai muncul, dialog-dialog seperti itu. Jadi kebanyakan sih persentasenya lebih banyak sekarang peluang untuk memecahkan masalah lewat teknologi digital lebih banyak dibandingkan merosotnya kalau pendapat saya sih. Cuma kembali lagi bukan berarti ketika dia nanya dia pengen tahu transaksi bakal langsung terjadi. Karena kan kita tahu ada problem tapi semua itu kembali tergantung kepada daya beli. Ya, itu sih. Saya kenal Akbar ini ya sudah lama sekali memang menekuni dunia digital kreatif benar. Sampai akhirnya pada situasi new normal saat ini. Ya. Apa yang membuat Akbar tuh concern dan fight sampai saat ini? Iya, pertama ini mungkin passion saya ya. Seperti Abrar tahu, background saya itu saya kuliah film, Fakultas Film dan Televisi di IKJ 7 tahun untuk dapat gelar sarjana seni, major saya penyutradaraan, sempat berkarir di industri film, tapi pada akhirnya saya nyadari bahwa bisnis inovasi teknologi digital itu adalah passion saya. Saya suka, pada akhirnya saya menyadari bahwa digital kreatif itu memberikan ruang bagi saya untuk berkreasi, menyelesaikan masalah dan menjadi entrepreneur. Tapi kalau saya dulu berkarir sebagai let's say sutradara, mostly saya bergantung terhadap bisnis lain. Agak sulit untuk saya menjadi seorang entrepreneur. Perasaan saya walaupun tentu itu nggak benar. Jadi dan yang kedua yang menjadi pandangan saya bahwa marketnya cukup besar karena Indonesia ini sangat tertinggal dalam adopsi teknologi digital dalam bisnis. Gitu. Jadi sebenarnya ya teknologi digital itu menjadi bagian dari sehari-hari, tapi sebenarnya penyerapan bisnis akan teknologi digital untuk pertumbuhan bisnisnya itu sebenarnya sangat minim. Jadi saya ngerasa bahwa marketnya sangat besar masih. Jadi ketika kita berhasil menguasai market, kita bisa berhasil. Insya Allah ini akan jadi bisnis yang sangat menjanjikan. Sebelum kita banyak membahas soal konsultan, ya, saya mau tahu juga dari sudut pandang Akbar secara umum industri digital kedepannya akan seperti apa? Melihat situasi pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan gitu. Ya, jadi sebenarnya adopsi akan adopsi akan teknologi digital. Untuk bisnisnya spesifiknya sebenarnya triggernya itu bukan hanya pandemik. Iya benar pandemi COVID-19 ini mengakselerasi. Tapi sebenarnya kalau kita pernah dengar istilah-istilah industri 4.0, 4.0, transformasi digital itu sebenarnya didengung-dengungkan sebelum pandemi. Sebenarnya trigger utamanya adalah bisnis itu memang dia harus shifting cara dia menjalankan bisnisnya. Kita tahu industri 1.0 itu adalah industri di mana mesin uap pertama kali ditemukan. Pada saat itu pertama kalilah produksi massal bisa terjadi sehingga orang-orang semua yang memiliki pabrik dia menguasai bisnis. Kemudian di 2.0 muncul lagi penguasaan mesin-mesin industri sehingga bisa produksi banyak. Di 3.0 internet, teknologi seperti komputer memungkinkan orang bekerja. Nah, di 4.0 ini data dan mostly data sih, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan benda-benda. Nah ini sebenarnya salah satu inovasi teknologi ini yang memaksa bisnis itu untuk berubah. Sebenarnya kalau dia mau survive, dia harus adopsi, bukan pandemiknya. Tapi benar, bisnis yang mau survive di era pandemik itu udah kayak 100% wajib dia mengoptimalkan teknologi. Ngomong-ngomong soal evolusi proses ya perjalanan teknologi dari 1.0 hingga 4.0 dan sekarang memaksa orang sepertinya akan masuk ke fase 5.0. Nanti kita tanya, mungkin Akbar punya sudut pandang lain ya soal 5.0 nanti setelah jeda sahabat muslim. Jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Sahabat muslim bicara soal tentang
dunia digital, kemudian dunia teknologi memang selalu menarik ya, apalagi pada situasi pandemi COVID saat ini, bagaimana dunia digital kemudian bisa fight, kemudian malah bisa harus punya tantangan untuk mengembangkan lebih baik lagi. Nah, ini yang akan menarik untuk kita bahas. Apalagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kita jeda ya, Akbar, bahwa fase-fase dalam dunia teknologi itu sudah beberapa kali dilewati sampai pada yang terakhir adalah 4.0 gitu ya. Betul. Nah, kemudian sekarang kan isu-isunya seperti keadaan sekarang ini, keadaan new normal saat ini memaksa orang untuk kemudian upgrade lagi nih ke fase 5.0. Ya. Akbar tanggapannya seperti apa kalau masalah ataupun soal ini? Ya, ini jadi sebuah bukti bahwa inovasi teknologi itu berkembang sangat cepat. Kita bicara gini sederhananya, Indonesia secara umum itu mungkin masih terjebak di 3.0. Masih banyak yang salah kaprah ya. Mereka berpikir bahwa mereka udah menerapkan, udah berpartisipasi di industri 4.0 atau 4.0 dengan hanya menggunakan aku sudah punya website, aku sudah punya aplikasi, aku sudah main sosmed bisnisku. Itu bukan 4.0, itu adalah 3.0. Bahkan di saat seperti sekarang pun tadi Abrar bicara tentang ada sebuah isu-isu, sebuah revolusi industri baru ya 5.0. Jadi sebenarnya secara umum memang saya tidak menekuni 5.0 seperti apa karena masih sangat jauh dengan apa yang kita terapkan di Indonesia. Sementara klien-klien kami mostly itu masih 3.0. Kami saat ini sedang berjuang untuk mengkampanyekan tentang ketika kita bicara tentang industri 4.0 di mana-mana, tapi pada faktanya hampir tidak pernah kita lihat penerapannya bagaimana bisnis itu benar-benar mengoptimalkan data. Bagaimana mereka mengoptimalkan sensor IoT dalam proses manufacturing misalnya. Bagaimana mereka menggunakan artificial intelligence untuk pengambilan keputusan ataupun pemasaran produk dan sebagainya. Itu hampir masih jauh sekali dari kita. Tapi itu adalah 4.0. Sementara kita masih di 3.0 menurut saya secara umum. Jadi kalau kita lihat bisnis sekitar kita tanya, apakah Anda sudah berpartisipasi di 4.0? Pasti mereka bilang udah. Buktinya apa? Saya sudah punya website, dia bilang. Itu salah kaprah yang besar. Nah, sementara 5.0 itu another level lagi. Di mana saya pernah baca bahwa di masa depan itu seseorang bisa memproduksi sepatunya sendiri sesuai dengan keinginannya dan itu diproduksi oleh pabrikan. Let's say kita sebut brand saja nggak ada masalah. Contoh sepatu berawal huruf N atau huruf A yang cukup besar. Saat ini itu bahkan sudah terjadi. Kalau nggak salah Jerman punya sepatu sneakers A itu memungkinkan seseorang mengirimkan desain yang dia mau langsung print kustomisasi untuk dia. Jadi bagaimana kolaborasi antara mesin dan manusia, intelijensinya manusia dengan kemampuan kognitifnya mesin itu membuat proses produksi, manufacturing itu menjadi lebih berbeda. Jadi semua itu nanti kita tidak ada lagi produk massal kemungkinan. Bisa jadi mobil Abrar sama saya itu bisa sangat terkustomisasi. Jadi tapi itu masih industri yang sangat jauh. Jadi mending kalau ada yang nonton di sini, fokuslah kita di 4.0 karena 5.0 itu masih beyond our reach, masih jauh dari jangkauan kita. Jadi menurut saya 4.0 aja kami kampanyekan kepada orang-orang bahwa ini urgent. Baik, dari sudut pandang sebagai konsultan, melihat situasi fase-fase revolusi teknologi tadi, sudah sampai tahap mana yang dipersiapkan begitu? Iya, sebenarnya pada awalnya kami ketika membangun resolusi digital company ini, sebelumnya saya punya namanya Kodojo Asia, fokusnya adalah pembuatan website. Nah, ketika kami bikin resolusi digital, ada sebuah keinginan menjadi pendobrak, menjadi inisiator kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya teknologi untuk bisnis. Bukan hanya di level website, aplikasi, dan sosial media, enggak. Tapi lebih cara berpikir tentang paling enggak pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling ataupun tren. Ataupun bagaimana mempermudah pengalaman pelanggan. Nah, jadi kesulitannya adalah memang kesadaran masyarakat secara umum yang masih rendah, pengetahuan paling utama. Jadi itulah yang kami hadapi saat ini, maka kami berkutat orderan itu masih memang hanya pembuatan website dan aplikasi. Tapi sebisa mungkin kami drive juga tentang bagaimana
oke, Ibu punya strategi nggak? Bapak punya strategi nggak untuk ketika data ini tersimpan akan Bapak kemanakan? Oke. Bagaimana data-data ini bisa membantu Bapak mengambil keputusan dalam bisnis? Nah, paling nggak kami kondisinya di level itu. Kami tidak seperti konsultan-konsultan di luar negeri yang memang orderannya itu memang udah kapabilitasnya udah berbeda. Jadi orderan untuk bagaimana menerapkan artificial intelligence dalam operasional bisnisnya dan bla bla bla, enggak sih. Oke. Ini masih di level itu sih, Bro. Jadi memang ini challenge-nya kita Indonesia, somehow kita itu edukasi akan teknologi ini sangat sangat rendah. Jadi peran resolusi digital pengennya sih mainnya di titik ini dulu. Oke. Gitu sih. Oke, baik. Kita mungkin sudah masuk ke pembahasan terkait dengan peran konsultan ya. Kemudian tadi Akbar juga sudah sebut mendirikan resolusi digital Ya, company ya, begitu yang konsepnya itu memberikan edukasi dan service terkait transformasi digital. Baik, termasuk dalam pengolahan data. Termasuk. Oke, seberapa penting sebenarnya sebuah perusahaan sampai harus ada konsultan yang memberikan edukasi terkait dengan pengolahan data? Iya, sebenarnya seperti saya bilang tadi, pentingnya itu sebenarnya kita tidak bisa lihat dari orang luar. Oke. Mungkin kita tanya kepada pemilik bisnis, bisa jadi sebagian pemilik bisnis itu ngerasa bahwa tidak terlalu penting. Karena dia tidak merasa ada urgensi, tidak ada merasa sesuatu yang penting sekali. Tapi jika perusahaan ini menyadari bahwa kalau dia mau lebih kompetitif, mau tidak tergilas oleh disrupsi produk-produk digital lainnya, dia harus mengadopsi atau bertransformasi digital, tentu dia akan bilang sangat penting. Konsultan, kenapa penting konsultan dalam hal ini? Karena sebuah perusahaan dengan SDM-nya yang ingin mau bertransformasi, kamu bayangkanlah Brar, Salam TV contoh tiba-tiba mau ngerubah semua culture-nya menjadi digital. SDM-nya itu kan harus dirubah dari nol lagi. Ya, gimana mereka semua harus sigap sama perubahan. Belajar itu kan lama, takes time, cost-nya juga ini, waktu. Sementara ini harus cepat, nggak mungkin kita bisa menerapkan 2 tahun lagi. Jadi konsultan yang udah berpengalaman dan dia sudah memahami tentang ekosistemnya itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi itu sehingga perusahaan tidak keluar lebih banyak lagi biaya dan paling penting bisa dilakukan immediately secepat mungkin. Perusahaan seperti apa yang sebenarnya butuh edukasi itu dan data yang seperti apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan pengolahannya? Ya, sebenarnya semua jenis bisnis selama dia punya interaksi dengan pelanggan ya, dia nggak jual ke dirinya sendiri ya, itu pasti tentu sangat membutuhkan. Memang betul kalau kebutuhan akan konsultan tidak semua bisnis pasti membutuhkan karena tentu ini kembali kepada skala bisnisnya ya. Jangan sampai juga dia kayak besar pasak daripada tiang. Jadi kalau memang dia baru serve market yang masih kecil, contoh misalnya ada sebuah bisnis rumahan, ibu-ibu bikin warung pakai GoFood, tiba-tiba mau hire konsultan digital transformation, tentu dirasa kurang tepat karena dia tidak melayani bisnis pelanggan yang besar, produknya juga tidak terlalu variatif, value proposition-nya juga ya jual makanan gitu. Namun untuk bisnis-bisnis yang dia mulai tergerus oleh disrupsi, contoh misalnya gini, hotel contoh ya. Hotelnya sekarang kan mulai tergerus oleh aplikasi semisal Airbnb. Ya. Kemudian bisnis-bisnis lain yang memang udah survive lama puluhan tahun. Nah, ini sudah sangat membutuhkan untuk dimodernisasi dan melakukan transformasi digital. Jika mereka tidak mampu, merasa kesulitan, SDM tidak siap, itulah saatnya mereka untuk menghubungi konsultan yang tepat. Jadi jangan merasa yakin sendiri. Kadang-kadang masalahnya di situ ya. Kadang-kadang mungkin terlalu percaya diri, jadi merasa nggak butuh peran konsultan begitu ya. Sampai akhirnya salah jalan begitu. Salah akhirnya jadi malah nggak kemana-mana, malah mungkin lebih besar. Betul. Baik, kita jeda dulu, sahabat muslim, untuk kita akan kembali lanjutkan pembahasan yang lain ini. Tetap di program Kata Wakil.